سأقبل يا خالقي من جديد. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, ya, sesungguhnya aku itu dekat. Allah itu ala arsyihi istawa. Allah berada di atas arsy-Nya sana, tapi dia dekat kepada hambanya. Apa kata Allah? Sampaikan kepada hamba-hambaku Muhammad. Katakan kepada mereka, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa memohon kepadaku. Kita harus minta. Minta terus minta. Allah kabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bahwa dikabulkannya doa hamba ini satu dari tiga hal. Imma yu'tahu ma sa'ala, yang dia minta Allah kasih. Dia minta sembuh, Allah sembuhkan. Wa imma an yasrifa anhu minas su' mithli. Atau kalau tidak, dia minta disembuhkan, Allah enggak sembuhkan. Lalu dia minta lagi, setahun, 2 tahun minta disembuhkan, Allah tidak sembuhkan. Lalu kita berpikir, apa Allah tidak mengabulkan doanya? Allah kabulkan doanya. Allah kalau nggak kasih kesembuhan sama dia, Allah selamatkan dia dari petaka yang akan menimpa dia. Dia nggak tahu. Kita kadang-kadang minta motor, kita minta mobil, sampai mati kita nggak dikasih mobil. Karena kalau kita naik mobil, mungkin kita akan tabrakan, patah kaki kita. Maka dengan doa kita minta mobil, Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Seperti itu kira-kira yang kedua. Yang ketiga, dan ini lebih baik daripada yang pertama dan kedua, wa imma ayyadakhira lahu yaumal qiyamah. Allah Jalla Jalaluhu akan menyimpan bagi dia di hari kiamat. Para jamaah, akhirat itu jauh lebih mulia. Kalau kita ini berdoa terus minta anak. Ada orang yang minta anak 40 tahun, gak dikasih anak. Berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Karena janji Allah itu pasti. Antum lihat para nabi. Para nabi minta sama Allah. Berapa tahun? Puluhan tahun mereka minta. Para nabi jemaah. Antum lihat Nabi Zakaria. Dia minta agar diberikan kepadanya anak yang soleh. Nabi Zakaria minta dengan suara yang pelan kepada Allah. Inni wahanal azmu minni washta'al ra'su syaitan. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah terang dengan uban. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ya Allah, aku tidak pernah merasa melarat, sengsara dengan berdoa kepadamu ya Allah. Berapa tahun dia berdoa minta anak jemaah? Berapa tahun? Hitung. Dikatakan dia baru punya anak umur 90 atau 100 tahun dikatakan. Tapi dia gak pernah berhenti berdoa. Karena Allah janji. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Nabiullah Yaqub alaihissalam berapa tahun dipisahkan dari Yusuf. Yusuf mulai kecil sampai Yusuf jadi raja atau jadi penguasa di Mesir. Dikatakan perpisahan itu selama 40 tahun. Tapi pernahkah Nabi Yaqub putus asa berdoa kepada Allah? Tidak pernah. Ketika kehilangan Benyamin, ketika kehilangan kakaknya Yusuf yang paling besar, apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Asallah ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan semuanya kepadaku. Tetap dia yakin dengan Allah. Keluarganya udah mengatakan, ada apa kotak Yusuf? Udah gak ada tuh Yusuf. Tapi dia tetap yakin Allah itu mendengarkan.
Kemudian saya ingatkan tadi bahwasanya doa kita tidak ada ruginya, pasti kita dikabulkan, namun bentuk pengkabulan Allah bisa salah satu dari 3 bentuk. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allahu iyyaha bi ihda thalath." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, tidak seorang muslim berdoa dengan doa apapun yang tidak ada dosa, tidak ada memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan mengabulkan doanya dengan salah satu dari 3 perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, yang pertama Allah kabulkan doanya segera. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, yang kedua Allah tunda pengkabulannya di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah hilangkan keburukan semisal apa yang dia minta. Jadi kita husnuzan kepada Allah, Allah pasti kabulkan, namun bentuk pengkabulannya terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya waktu para sahabat mendengar dari sini, mereka berkata, "Idza nukthir ya Rasulullah," kalau gitu kita perbanyak doa. Kata Nabi SAW, "Allahu aktsar." Ya, perbanyak saja, Allah lebih mudah mengabulkan, Allah lebih banyak kekayaannya untuk mengabulkan doa-doa kalian. Jadi doa itu pasti dikabulkan, namun bentuk pengkabulannya terkadang langsung, terkadang Allah tunda, terkadang Allah tunda di dunia, terkadang Allah tunda di akhirat, ya. Terkadang kita ingin sesuatu Allah tidak kabulkan karena ada maslahat. Contoh sederhana seperti kisah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam sedih waktu putranya Yusuf hilang. Dan Nabi Yakub adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, orang paling soleh di zaman itu, Nabi Yakub alaihissalam. Tapi dia diuji dengan terpisah dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Tentunya dia berdoa kepada Allah agar anaknya kembali. Tetapi ternyata doanya tidak dikabulkan. Kecuali setelah ada yang mengatakan setelah 40 tahun, ada yang mengatakan setelah 80 tahun. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dikabulkan tatkala itu kurang maslahat bagi Nabi Yusuf alaihissalam dan kurang maslahat bagi mereka. Kalau langsung dikabulkan ya Nabi Yusuf pulang selesai cerita. Tapi Allah punya rencana lain. Tidak dikabulkan kecuali setelah puluhan tahun. Allah ingin Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi bendaharawan kerajaan Mesir terlebih dahulu. Baru kemudian dikabulkan bertemu kembali dengan ayahnya Nabi Yakub. Jadi terkadang kita berdoa kepada Allah, kita inginnya segera, tapi tidak dikabulkan. Allah lebih tahu maslahat yang terbaik bagi kita. Jadi meminta, berharap dan minta sesuatu yang besar. Dan jangan selalu menjadikan Allah itu permohonan kepada Allah, mohon maaf ini saya bahasakan, tapi nomor kesekian. Dia selalu bolak-balik dokter ini, sudah mentok, udah nggak bisa lagi dokter angkat tangan baru sholat malam. Ya. Mestinya dari awal sebelum ke dokter berdoa, ya Allah jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Nah itu benar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sistem di alam semesta ini dan kita berjalan sesuai dengan sistem itu. Misal teman-teman tiba di pagi hari, ya Allah datangkan malam. Misal dia mau malam, tetap prosesnya tunggu malam datang. Ya, seperti itulah. Ada proses. Ya Allah berikan aku anak. Masa tiba-tiba ada anak depannya? Hah? Dia nikah, dia biologis, hamil, dan seterusnya. Gitu kan? Maka seperti itu. Ya Allah saya lapar. Tiba-tiba hilang laparnya? Enggak. Makan, cari makanan, kunyah, telan dulu, diproses di usus, baru laparnya hilang. Ya Allah saya capek, hilang capeknya langsung. Enggak. Tiba-tiba dia duduk, istirahat, atau dia tidur, baru hilang. Itu sistem Allah buat, kita nggak bisa keluar dari sistem itu. Maka ijabah doanya Allah sesuai dengan sistem itu juga nanti. Seperti itulah ya. Dan juga perlu digarisbawahi ya, dalam masalah doa kepada Allah ini, ada hal-hal yang sifatnya mustahil bagi manusia, tapi Allah bisa berikan. Tetapi betul-betul itu tidak melanggar sunnatullah. Seperti misal, ada dokter memvonis tidak mungkin sembuh hamba ini, orang ini. Tapi kesembuhan ada milik Allah. Maka kita bisa mengatakan, ya Allah sembuhkan saya. Itu masih bisa. Karena mustahil di mata manusia saja. Tapi kalau Allah sudah tetapkan sebagai sesuatu yang mustahil, maka tidak akan berubah. Seperti misalnya, ya Allah hilangkan malam, saya cuma mau siang saja. Bisa nggak? Walaupun dia ikhlas. Nggak mungkin, karena Allah jadikan sistem itu nggak mungkin berubah gitu kan. Ya Allah hilangkan matahari, saya nggak mau ada matahari. Nggak mungkin. Jadi kalau dasarnya cuma mustahil di mata manusia, tapi Allah masih membuka pintunya bisa, maka bisa semua. Gitu kan? Tidak mungkin sembuh penyakit kata dokter. Orang melihat keadaannya negaranya lagi kacau, kayaknya tidak mungkin aman. Masih bisa aman, masih bisa semuanya. Banjir masih bisa Allah hilangkan, segala macam masih bisa. Tapi kalau sudah Allah terapkan sebagai sebuah sistem, nggak mungkin.
Dan ini yang Allah katakan tentang poin kedua tadi, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan pergantian dalam sistem yang Allah sudah buat kalau sudah dibakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah alasannya karena Allah adalah maha kaya, maha luas karunia-Nya, dan maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Maka jangan pernah meremehkan, jangan pernah ragu, apalagi di 10 malam ini. Angkat tangan kita jamaah, minta sama Allah, atau dalam sujud-sujud kita, baik ketika kita sholat qiyamul lail sendiri atau ketika kita jadi makmum dan imam kita kasih kesempatan kita berdoa, itu minta sama Allah, jangan bengong. Apalagi ketiduran ketika sujud, loh itu minta, itu imamnya baik sama kita, kita dikasih kesempatan doa pada saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Dan harus yakin doa itu. Gak ada sulit-sulitnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita sudah belajar hadits qudsi, kalau seluruh manusia itu berkumpul di sebuah lapangan, lalu semua berdoa meminta hajatnya masing-masing, dan Allah kasih, itu gak mengurangi sama sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada yang salah, gak ada yang salah ijabah. Kayaknya kita ketukar, udah kita janjian yuk. Semua manusia gak ada yang ketukar jamaah, gak ada sulitnya bagi Allah. Oleh karena itu di 10 malam ini, bukan Allah gak ijabah doa kita, kita gak yakin sama Allah, atau kita kurang yakin, kita gak pede, kita minder. Padahal doa gratis. Dan Nabi sudah mengatakan, berdoalah dalam kondisi yakin kepada Allah, Allah akan ijabah. Oleh karena kita yang punya masalah, kita yang punya penyakit hati atau penyakit badan atau apalah masalah kita, kenapa gak doa sama Allah di malam-malam ini? Kata Imam Nawawi, ini syiarnya al-arifin, syiarnya orang-orang yang mengenal Allah. Doa. Doa. Sebagian ulama menekankan banget doa di 10 malam ini. Dan selama doa kita nggak haram dan bukan sesuatu yang mustahil, misalnya antum berdoa mau jadi nabi, jangan pernah yakin Pak Ustadz, nggak mungkin, bisa kufur antum mau jadi nabi. Itu bertentangan dengan iman kita kepada nabi dan rasul. Udah selesai kenabian. Angkat aja, selama tidak melanggar syariat, angkat itu doa. Yakin, gak ada yang sulit bagi Allah. Lalu habis itu berjuang, jangan habis itu tidur, berjuang dong. Oleh karena itu hadirin sekalian,